Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Nilai-nilai musyawarah dan demokrasi global. Perkenalkan, nama saya Nurlela sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan di samping Iskiyawiyah sebagai pemateri pertama. Saya pemateri ketiga, Raditya Dania. Saya Fitri, pemateri keempat. Saya Lina, pemateri kelima. Langsung saja untuk mempersilakan waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama. Pengertian musyawarah. Musyawarah adalah upaya bersama dengan kerendahan hati untuk memecahkan persoalan atau mencari tahu untuk membuat keputusan bersama dalam penyelesaian atau solusi dari masalah yang berkaitan dengan urusan duniawi. Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam musyawarah: pertama, kebersamaan; kedua, persamaan hak; ketiga, kebebasan mengungkapkan pendapat; keempat, penghargaan terhadap pendapat orang lain; kelima, pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah yang baik: satu, sesuai dengan kepentingan bersama; kedua, pembicaraan harus bisa diterima sesuai dengan akal sehat dan hati nurani; ketiga, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Demokrasi global. Menurut pendapat ahli, pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan atau tata negara yang memberikan hak yang sama kepada setiap warga negaranya sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan negara. Baik, saya akan melanjutkan ke materi pertama, macam-macam demokrasi. A. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah salah satu bentuk demokrasi yang penyelenggaraan didasarkan oleh atas aspirasi, keinginan, serta kepentingan masyarakat. B. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah salah satu bentuk demokrasi yang diselenggarakan atas dasar kebebasan, yaitu yang memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada rakyatnya dan tidak turut campur untuk mengatur terhadap kehidupan negaranya. C. Demokrasi komunis. Demokrasi komunis adalah bentuk demokrasi yang mengatur atau mengurus seluruh kehidupan warga negaranya dan segala sesuatunya akan dijadikan milik negara, bahkan untuk mencapai visinya itu segala cara bisa dilakukan seperti pemerasan dan pemaksaan. D. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah salah satu bentuk demokrasi yang memberikan keleluasaan kepada rakyatnya, namun diatur dan diarahkan oleh pimpinan negara. E. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah kebalikan dari demokrasi langsung, yaitu masyarakat tidak dapat menyampaikan kehendaknya secara langsung. Artinya rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya sebagai wakil rakyat yang mengemban amanat dan dipercaya untuk menyampaikan kehendak, aspirasi atau opini mereka. Prinsip terpenting demokrasi ada 3, yaitu A. Persamaan di antara warga negara memiliki kesetaraan dalam praktik politik. B. Ketertiban warga negara dalam mengambil keputusan politik. C. Kebebasan diakui. 2. Dipakai juga diterima oleh warga negara. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Adapun ciri-ciri yang menggambarkan suatu pemerintah didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Ciri konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat, dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dimilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum, yaitu sesuatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintah. 5. Ciri kepartaian, yaitu partai menjadi siaran atau media untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. 6. Ciri kekuasaan, adanya pembagian dan permisahan kekuasaan. 7. Ciri tanggung jawab.
yang didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil beradab, serta persatuan Indonesia, dan disertai pula dan menjiwai juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai filosofis yang terkandung dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu untuk mewujudkan harkat dan martabatnya manusia. Rakyat maupun merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara, sehingga dalam sila kerakyatan terkandung demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah: yang pertama, adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawah kodrat manusia. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama komunikasi yang beradab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Yang kedelapan, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri keempat. Penelitian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan dilakukan yang beradab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Yang kedelapan, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri keempat. Penelitian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan dilakukan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Setiap manusia Indonesia harus menghayati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakan dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam permusyawaratan dilakukan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercaya. Nilai-nilai kerakyatan yang mengandung makna suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
nilai ia menganut paham demokrasi, akan tetapi saat ini Indonesia sudah menggunakan paham liberasi, yaitu di mana setiap individu mempunyai hak penuh untuk menentukan pilihan, dan cara pemilihan ini biasanya dengan cara voting. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.